Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini merupakan video lanjutan yang tadi ya, yang sebelumnya, yang saya sudah mengecek nitrobakter ini yang sudah saya diamkan cukup lama sekali ya. Kira-kira kalau dites dengan pH meter, TDS meter, hasilnya seperti apa ya? Saya sudah siapkan, kalau itu bekas-bekas gelembung yang tadi ya saya cek dengan ini aerator ya, aerator 2 lubang. Mereknya saya tutup ya, karena saya tidak promosi, yang penting biar cepat penggunaan videonya saya gunakan 2 lubang itu. Lalu saatnya kita cek menggunakan TDS dan pH meter. Untuk durasi video ini sangat panjang ya, makanya saya akan percepat. Ini saya singkirkan dulu. Ini cukup banyak ya, ada 10 botol. Macam-macam nitrobakter yang saya gunakan, ada yang percobaan yang kemarin ya, percobaan 2-3, percobaan 1 entah kemana kok saya cari kok tidak ketemu ya. Ini saatnya saya singkirkan dulu biar saya bisa memulai untuk mengecek pH dan kepekatannya seperti apa. Mulai dari botol yang paling belakang ya, sama seperti sebelumnya saya ketika mengecek menggunakan aerator. Oke, saya persiapkan dulu. Ini saya keluarkan ini ya. Ini air biasa, air baku, gunanya untuk mencuci alat dari pH meter maupun TDS meter ya, agar kembali siap digunakan. Ini wadah yang saya gunakan untuk mengecek dari masing-masing kira-kira berapa ya. Ini kita coba untuk yang botol pertama. Kalau botol pertama ini saya kurang tahu ya, ini apa karena ini sudah tercampur baur, tidak karuan ya. Tetapi kalau untuk campurannya itu tidak pernah sama sekali saya campur-campur ya untuk isinya. Tetapi kalau bahannya apa saya sudah lupa karena memang sudah lama sekali. Saatnya cek dulu air bakunya. 3.300 ya, 309 untuk kepekatannya. Kira-kira ini berapa kepekatannya? 395. Tapi ada kali 10 ya. Lihat ya ini ya. Ada tulisan kali 10, 395 kali 10. Berarti kepekatannya sudah ribuan ya. Padahal yang ini tadi kan kepekatannya hanya 300-an. Nah, untuk membilas seperti itu biar hasilnya 0. Lalu kita cek pH-nya. pH-nya ini kalau pH meter yang saya punya itu seperti ini ya. Ketika dihidupkan sudah nyala. Sudah nyala angkanya, tidak ada angka 0. Lalu ini saya cek berangsur turun ya. Karena memang air baku yang ada di tempat saya itu merupakan air yang ber-pH cukup netral ya, antara 7, 6 sampai 7 lah. Karena ini kan kemarin alatnya bekas saya cek untuk nitrobakter yang ada di Pekarangan Baru, makanya tadi ketika dihidupkan kan pH-nya cukup tinggi, 9 ya, pH basah. Karena ini terlalu lama kalau nunggu sampai ketemu pH-nya, yang penting saya cek dulu ya. Karena ini sama-sama juga nitrobakter. Walaupun saya kurang tahu ya ini nitrobakter yang jadi atau tidak. Kalau dicium itu baunya ya sudah biasa saja ya. Karena memang sudah lama sekali. Tadi pH-nya berapa ya? 9 ya. pH-nya 9,2 kalau tidak salah. pH-nya ya sama lah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ketika saya ngecek. Untuk pH nitrobakter rata-rata memang segitu ya, 9, di atas 9. Ya anggap saja ini mungkin jadi ya, walaupun hasilnya yang bagus itu dicek dengan Microsoft ya, mikroskop. Dicek di sana kira-kira bakterinya itu ada apa saja, dan katanya itu ketika menggunakan kuhi apapun ya, itu bakterinya itu tidak hanya ada nitrobakter, banyak bakteri. Maka ketika di kultur seperti ini diperbanyak secara manual, belum tentu ini adalah nitrobakter. Kalau ini 3001 ya, 3010. Yang tadi kan 3000-an lebih, kalau ini 3010. Ya cukup banyak ya kalau sampai di angka ribuan. Padahal ini kan hanya sebanyak wadah tadi ya.
per wadah tadi ada 3.000-an kan, apa sangat luar biasa ya. pH-nya 9,4 ya. Yang ini membuktikan kalau alat pH meter bisa dikatakan normal ya, karena pindah ke cairan yang lain berangsur turun. Karena tadi kan memang cairan yang putih itu kan pH-nya adalah sekitar 7, berapa gitu ya. Untuk botol kedua sudah selesai, masih cukup tinggi ya. Poinnya adalah pH-nya tetap tinggi di atas 9. Coba yang ini. Yang ini percobaan kedua ya. Kalau tidak salah ini merupakan percobaan dari 1 sendok urea dan 1 sendok molase kalau tidak salah. Nanti kalau saya salah silahkan dikoreksi ya. Tuliskan di kolom komentar yang sudah mengikuti video saya yang sebelumnya. Cek dulu kepekatannya. Tadi 3.000 ya. Ini wow, 6.000 ya, 6.570 ya, atau 657 kali 10. Cukup tinggi ya ini. Percobaan yang kedua. Coba, saya kok kurang yakin ya. Masalahnya yang sebelum-sebelumnya itu hanya 3.000-an, kok ini 6.000. Ternyata benar ya, 6.570. Cukup pekat ya. Kalau dilihat dari segi warna, memang warnanya memang berbeda ya dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu lebih cerah, sedangkan yang ini sudah seperti menghitam ya. pH-nya tapi lebih rendah ya, pH-nya 9,2. Kalau yang sebelumnya kan 9,2 ke atas ya. Ya kalau mau diratakan ya masih di atas 9 gitu aja. Walaupun kepekatannya masing-masing berbeda untuk ketiga botol pertama ini ya. pH masih di atas 9. Untuk kepekatan beragam. Coba yang ini. Yang ini percobaan ketiga, kalau tidak salah hanya saya berikan molase ya, tanpa urea. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini 0 ya untuk TDS meternya. Bukan iklan TDS meter, tapi saya hanya punyanya seperti itu. Jadi harap dimaklumi saja. Berapa ini? 900, 800. Enggak ada kali 10-nya ya. 800 ya, 803 ya. Atau 903 itu tadi. Coba yang kelihatan lebih jelas ya. Ini coba saya cek kembali. Berapa? Kok saya agak ragu ya. Yang tadi ada kali 10-nya, kok ini tidak ada ya. Oh, ini 889, tidak ada kali 10. Ternyata hasil dari molase untuk perkembangan nitrobater itu saya kira tidak berhasil ya, karena hasilnya seperti itu. Yang masih bisa pertimbangan adalah urea campur molase. Bahkan pH-nya pun tidak sampai 9 ya tadi. Ini kan 8,2 turun ya. Ternyata pH-nya pun juga tidak sampai 9, 8,9 tadi. Ya, ini terus terang saya juga kaget ya. Karena saya kira itu dengan pemberian molase juga dapat menstimulus tumbuhnya nitrobakter. Ternyata hasilnya sama saja ya. Saya kurang tahu kalau menggunakan gula nanti hasilnya seperti apa. Tetapi kan gula dengan molase itu hampir sama ya. Ada tingkat kemanisan tertentu di antara gula dan molase itu. Bedanya kan molase kenapa digunakan, karena lebih murah ya daripada menggunakan gula pasir atau gula aren atau gula jawa. Ini botol yang kelima. Saya cek kembali. Kira-kira berapa ya? Kalau dilihat sekilas ini warnanya juga cukup menghitam ya. Apakah kepekatannya juga tinggi? Kita cek. Berapa kira-kira untuk kepekatannya? Wow, 655 ya, ada kali 10. 655 kali 10 berarti 6.550. Saya cek kembali. Apakah berubah? Wow, jadi 675 ya. Ini sepertinya alatnya itu sudah mulai lelah ya, karena tadi yang ngetes yang keempat itu kan agak error.
Ini selanjutnya juga sudah mulai agak error, tapi ya dianggap saja hitungan yang pertama ya, 655 kali 10. Untuk pH-nya cek dulu, ini turun ya, sekarang ini pindah ke bagian nitrofaktor, naik ya, 9,5. Wow, cukup tinggi nih. Yang tadi kan 9,2, 9,3, sekarang 9,5. Ini ya buktinya, pH meternya turun lagi ke angka 9,1. Berarti kan otomatis untuk alat dari pH meter bisa dikatakan normal ya. Walaupun mungkin bisa akurat, bisa tidak. Yang penting kan pindah dari cairan ke satu ke cairan yang lain, angkanya kan berubah. Berarti otomatis alat itu bisa dikatakan normal. Walaupun menurut saya itu bukan cara yang bagus ya untuk menentukan alat itu normal atau tidak. Oke, botol yang ke-6 ini lebih bening ya. Saya kira ini merupakan perbanyakan dari nitrobakter. Tapi untuk botol yang mana yang saya perbanyak saya sudah tidak tahu ya. Itu karena sudah tercampur baur. Nah, ternyata tinggi juga ya. 6.000 apa 5.000 ya. 5 atau 617. No, oh 617 kali 10. Coba diulang lagi ya biar lebih jelas. Walaupun nanti angkanya pasti akan berubah karena alatnya sudah mulai error. 6 ya, 635. Berarti tadi 617. 617 kali 10. Perbanyakan ya. Saya katakan jadi ya. Berarti poin penting di sini nitrobakter itu bisa diperbanyak dengan urea ya. Kalau molase kok sepertinya tidak begitu berhasil. Yang tadi percobaan kedua itu bagus ya. Oh ini saya untuk pH-nya 9,4. Untuk yang percobaan kedua tadi bisa dikatakan bagus karena saya tambahkan ada urea. Sedangkan yang murni molase tidak jadi ya. Ini saya kembalikan untuk mengecek di botol selanjutnya. Berarti ya saya kira benar ya. Walaupun mungkin bisa dikatakan nitrobakter ini tidak organik tulen karena menggunakan urea. Walaupun banyak sekali yang bilang ya, urea itu merupakan salah satu bahan kimia yang bisa disintetiskan untuk pertama kali. Katanya seperti itu, katanya Google. Ya, dianggap saja yang penting bermanfaat lah bagi tanaman. Saya kira tidak begitu berpengaruh ya. Oke, botol yang ke berapa ini? Ke-7 ya. Ini ternyata 345 kali 10. Wow, masih besaran ya sebelahnya ya. Tadi sampai 6.000. Ini turun 345, tapi angkanya masih ribuan, bukan angka yang ratusan ya. Sebenarnya angka ratusan itu sudah cukup baik untuk tanaman ya, tetapi kalau kita memperbanyak, alangkah lebih baiknya itu angkanya kalau bisa sampai puluhan ribu. pH-nya tinggi ya, 9,5 ya. Yang tadi 9,4, ini 9,5. Untuk pH semuanya beragam, kepekatan pun beragam ya, tidak berpengaruh ya, kepekatannya terlalu padat, pH-nya terus lebih tinggi, tidak ya ternyata. Karena memang ini yang saya kulturkan berbeda-beda dari bahannya ya. Dan saya ngambil tanahnya pun juga tidak sama. Ini botol ke-8, warnanya lebih hitam dari yang sebelumnya. Ini saya kira hasil juga dari perbanyakan langsung ya. Dari kohi langsung. Yang saya campur dengan tanah, bukan perbanyakan yang sudah ada di botol, saya perbanyak lagi. Tapi untuk bahan kohinya apa, saya tidak tahu. Yang jelas yang saya gunakan itu untuk di botol itu hanya ada 3 ya. Pelapukan kohi kambing, dan pelapukan kohi ayam. Ini ternyata cukup tinggi ya, 446 ada kali 10-nya. Coba dicek kembali. Walaupun hasilnya pasti akan berbeda ya, karena alatnya sudah mulai error. 407. Ya 4.000-an lah, 4.000-an. Walaupun warnanya hitam tidak menjamin ya untuk kepekatannya itu tinggi. Tidak ada jaminan sama sekali. Dan pH pun juga tidak ada jaminannya. Yang penting kalau pH pasti di atas 9. Walaupun yang tadi ya,
percobaan yang pakai molase warnanya hitam tetapi pH-nya tidak ada 9. Ya, buktinya ini ya, pH-nya turun kembali. Oke, waktunya dikembalikan lagi. Walaupun ini wadahnya tidak saya bilas sama sekali ya, saya kira kalau berpengaruh ya pasti berpengaruh ya untuk cairan selanjutnya. Coba nanti kita perhatikan ya. Tadi kan ada yang sampai ribuan, terus saya ganti hanya sampai angka 800-an. Berarti kan tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Kecuali air yang saya gunakan untuk membilas alat. Nanti coba saya lihat di yang sebelumnya sama sesudahnya ya. Tadi sebelumnya kan di angka 300-an. Nanti sesudah saya selesai menggunakan atau untuk mengecek Nitrobacter ini kira-kira air baku yang saya gunakan itu kepekatannya berubah atau tidak. Kalau pH saya kira tidak terlalu signifikan perubahannya. Oke, untuk cairan ya, cairan. Untuk botol yang ke-9 kepekatannya berapa itu? 818 ya kali 10. 818 kali 10. Oh, cukup bagus bagi saya. Untuk kepekatan cek dulu di sini, ini turun ya, turun ke bawah. Pindah ke sini harusnya naik, mulai naik. Ya, benar ya. 9,5 untuk pH-nya. Di atas 9 lagi ya. Walaupun ini pH tertinggi yang ada itu adalah 9,5. Ada yang bilang pH Nitrobacter itu bisa sampai 10, 12. Saya masih agak ragu ya. Karena punya saya itu belum ada yang demikian. Mungkin kalau saya sudah punya, ya bisa dipercaya. Atau nanti kalau saya ada uang, bisalah saya coba belilah Nitrobacter punya beliau. Siapa tahu memang benar ya pH-nya sekian. Untuk kepekatannya katanya itu bagus. Oke, botol terakhir. Botol terakhir kira-kira berapa kepekatannya? 3 ribuan ya, 387 kali 10, 3 ribuan, hampir 4 ribu. Lumayan lah kalau mau dikocor di lahan dengan kepekatan seperti itu ya. Saatnya cek pH. pH-nya turun ya di air baku. Di sini harusnya naik. Ya benar ya, naik ya, langsung 9,4, 9,5. Ternyata pH-nya sama ya, 9,5. Hanya satu tadi yang percobaan yang ada tulisannya angka 3, itu pH-nya yang cukup turun. Ini sambil saya pegangi, siapa tahu sambil saya cek ya, kira-kira pH air bakunya berubah atau tidak. Tadi kan di angka 7 ya, 7,8 masih bergerak turun sampai 7,6. Kira-kira ini berapa? Ini 8 ya. 8 tapi saya agak ragu. Coba saya angkat sedikit. Ini masih turun lagi ya. 8, 7,9, 7,8 ya. 7,8, 7,7. Ya benar ya. Untuk pH-nya tidak terlalu berubah signifikan. Coba kita cek kepekatannya. Tadi kan 300-an sekarang berapa? Wow, 481 ya, hampir naik sekitar 200. Nah, itulah hasilnya percobaan dari Nitrobacter yang cukup lama saya kembangkan ya. Ya ini kurang lebih sudah ada 6 bulan. Tidak saya ubah-ubah ya, hanya berbeda tempat penyimpanan saja. Ini saya bongkar biar sobat-sobat tanduran bisa tahu kondisi Nitrobacter yang didiamkan sudah lama itu seperti apa. Oke, untuk video kali ini saya kira sudah cukup. Saya Iri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.